Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tarisa Kanesa Sabila dengan nomor induk mahasiswa 2306218. Jadi di sini saya akan menganalisis sustainability perikanan dengan menggunakan RAPIS. Jadi di sini untuk analisis ini saya akan menggunakan metode RAPIS atau Rapid Appraisal for Fisheries dengan menggunakan pendekatan multidimensional scaling. Jadi menurut Fisher dan Precott dalam Safri dan kawan-kawan tahun 2025, metode ini tuh didasarkan pada efektivitas dalam memotret kondisi keberlanjutan suatu sistem secara menyeluruh melalui representasi visual dalam ruang multidimensi juga. Terus juga menurut Anwar dan Wati tahun 2019 juga, metode ini tuh bisa diterapkan untuk menganalisis keadaan keberlanjutan sektor perikanan dan menilai kondisi keberlanjutan dari sumber daya. Jadi, itu mengapa kalau metode ini tuh banyak digunakan terutama untuk sektor perikanan. Terus juga menurut Hartono dan kawan-kawan tahun 2005, metode RAPIS itu metode yang bisa menggambarkan secara cepat dengan hasil yang akurat status keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dianalisis. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk data-data yang akan kita analisis. Jadi sebelumnya ini eh, data yang saya gunakan ini bersumber dari kombinasi data literatur dan simulasi data atau dummy data. Jadi untuk data dimensinya yaitu yang ekologikal, ekonomik, dan teknologi ini dan juga untuk atributnya yang kayak seperti tingkat eksploitasi perikanan, terus juga kepemilikan dan tempat pendaratan ikan ini, saya itu mendapatkan dari jurnal yang berjudul Status Keberlanjutan Perikanan Tangkap Lawai di Kelurahan Teluk Meranti, Kabupaten Palawan yang ditulis oleh Safitri dan kawan-kawan tahun 2024. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di data Excel ini. Yang pertama ini adalah responden kita. Tentu saja di sini saya menggunakan 26 responden ya teman-teman. Dan untuk abbreviation ini yaitu berupa singkatan dari responden kita. Nah, untuk yang di atas ini adalah yang kuning ini berupa dimensi dan yang ini adalah berupa indikator atau atribut. Nah, di sini saya untuk masing-masing dimensinya di sini saya menggunakan 6 atribut atau indikator. Nah, di sini adalah nilai-nilai yang sudah diisi oleh responden. Di bawah ini terdapat reference fisheries good, bad, up, down. Terus juga terdapat anchor fisheries berjumlah 16. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan mengklik revise di bagian toolbar add-in. Kita klik. Nah, tampilan awalnya tuh memang akan kosong seperti ini. Lalu kita akan klik cancel dulu. Lalu kita klik lagi. Nah, di sini akan terisi angka-angka yang ada di data Excel ini. Nah, di sini yang pertama itu adalah ada number of fisheries. Nah, di sini itu adalah jumlah dari responden yang kita ambil. Di sini karena saya menggunakan 26 responden, jadi di sini tertera 26. Lalu untuk row-nya itu tertera 2. Kenapa? Karena ini adalah responden pertama saya ada di baris kedua. Lalu untuk name of fisheries are in Excel column ini, di sini adalah tempat di mana responden saya ada. Nah, di sini itu ada di kolom A. Ini kita ganti dulu menjadi kolom A. Nah, lanjut untuk referensinya di sini ada 4 karena tadi untuk reference fisheries-nya itu adalah ada 4 yaitu good, bad, up, down. Terus juga untuk anchor-nya itu adalah anchor fisheries-nya itu ada 16 tadi. Nah, untuk one anchor fisheries ini
Kenapa 34? Karena dia itu berada di baris ke 34. Nah, untuk good, bad, up, down-nya juga mereka itu ada di baris mana. Nah, kalau untuk good, bad, up, down ini ada di baris 30, 31, 32, dan 33. Lanjut kita ke number of attribute ini disesuaikan juga dengan eh, data Excel masing-masing. Nah, karena di sini untuk atributnya saya menggunakan 6, jadi kita akan ganti menjadi 6. Nah, untuk kolom letter of one attribute ini adalah di mana eh, atribut pertama di setiap dimensi itu berada. Nah, di sini yang pertama itu ada di kolom D. Nah, kalau misalnya di ekonomi itu berarti di K, kalau di teknologi itu berarti di R. Kalau sudah kita klik normal zero mean error distribusi with eh, 95%. Lalu kalau sudah kita klik run Travis, run leveraging, dan run Monte Carlo. Lalu kita klik X. Nah, kita ke bagian rep analysis. Bisa kita lihat bahwa grafik dari Rapid Ordination ini seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita klik titik-titik ini, nanti akan muncul eh, tabel-tabel yang berisi angka dari hasil eh, nilai eh, nilai atau penilaian yang sudah responden isi. Itu. Nah, untuk mengetahui bahwa nilai indeks keberlanjutan di dimensi ekologi ini berapa, pertama kita akan menjumlahkan si data flip ini. Menjumlahkan ke data harian. Nah, setelah itu kita akan membaginya dengan jumlah dari responden yang kita pakai. Nah, hasilnya adalah 63,51. Nah, kita lihat di bagian sini bahwa di tabel indeks keberlanjutan ini untuk 0 sampai 25 itu masuk ke tidak berkelanjutan, 25 sampai 50 itu kurang berkelanjutan, 50 sampai 75 adalah cukup berkelanjutan, dan 75 sampai 100 berkelanjutan. Nah, untuk 63,51 itu masuk ke cukup berkelanjutan. Di sini, nah, jadi di sini untuk di rep analisis di dimensi ekologi ini, untuk nilai indeks berkelanjutannya, kita mendapatkan nilai yang cukup berkelanjutan dengan 63,51. Selanjutnya kita akan ke leverage attribute. Nah, di sini ada beberapa grafik ya teman-teman. Nah, untuk di leverage of attribute ini, untuk mengidentifikasi atribut-atribut mana yang akan memberikan kontribusi yang paling signifikan terhadap fluktuasi nilai berkelanjutan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, eh, atribut mana nih yang paling dominan. Nah, bisa dilihat bahwa tingkat kolaps ini adalah yang paling dominan. Untuk atribut tingkat kolaps ini, dia akan menunjukkan pengaruh dominan dalam menentukan posisi keberlanjutan di dimensi ekologi. Lalu selanjutnya kita akan ke Monte Carlo. Di sini ada 3 grafik ya. Kita geser terlebih dahulu agar terlihat jelas. Nah, Nah, untuk di bagian Monte Carlo ini, kalau misalnya sebaran nilainya itu semakin rapat titik-titik ininya, maka akan semakin konsisten sebarannya, berarti semakin bagus datanya. Nah, bisa dilihat kalau di dimensi ekologi ini, untuk titik-titiknya ini lumayan rapat ya teman-teman, dan juga lumayan padat. Nah, itu yang berarti bahwa
hasil dari analisis dari Monte Carlo dimensi ekologi ini terbilang stabil. Nah, untuk menganalisis dimensi ekonomi dan teknologi itu sama seperti menganalisis dimensi ekologi. Jadi, karena untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menganalisis semua dimensi. Di sini adalah dimensi dari eh, ekonomi itu hasil analisis status berkelanjutan. Jadi, bisa dilihat bahwa hasil analisis ini nilai indeksnya berkelanjutan sebesar 28,40. Nah, skor ini tuh mengindikasi bahwa status berkelanjutannya itu masuk ke kategori kurang berkelanjutan. Lanjut untuk Rapid Ordination Monte Carlo ini juga bisa kita lihat bahwa titik-titiknya ini juga padat, lumayan padat dan juga lumayan konsisten ya. Berarti bisa kita lihat bahwa Monte Carlo ini adalah cukup stabil. Nah, kita lanjut ke leverage of attribute. Jadi untuk di analisis leverage ini eh, ditemukan ya sebanyak ada 3 atribut yang dominan, yaitu yang pertama itu adalah pendapatan per kapita, lalu yang kedua adalah tingkat subsidi terhadap perikanan, dan yang ketiga adalah alternatif pekerjaan dan pendapatan. Nah, lanjut untuk dimensi teknologi, ini adalah hasil analisis dari status keberlanjutannya eh, yang bernilai sebesar 40,23 dengan kategori kurang berkelanjutan. Nah, untuk Monte Carlo-nya bisa kita lihat ya, kalau sebaran dari titik-titik ini agak tersebar tapi masih cukup padat dan cukup berdekatan, jadi ini bisa dikatakan cukup stabil. Nah, dari hasil analisis dari dimensi ekologi, ekonomi, dan teknologi, bisa kita lihat ya teman-teman pada tabel ini, untuk dimensi ekologi, untuk nilai stresnya itu ada di 0,20. Nah, untuk di nilai R square-nya ini adalah 0,88. Nah, untuk nilai MDS-nya atau nilai indeks berkelanjutannya itu ada di eh, angka 63,51 dengan cukup berkelanjutan. Lalu dengan uji Monte Carlo-nya ini ada di 62,38. Nah, untuk ekonomi ini, untuk nilai stresnya ada di 0,19. Lalu untuk di R square-nya ada di angka 0,95 dan untuk nilai indeksnya ini ada di eh, angka 28,40 yang artinya adalah kurang berkelanjutan. Nah, untuk uji Monte Carlo-nya ini adalah 28,75. Nah, untuk teknologi, untuk nilai stresnya itu adalah 0,19 dan untuk R square-nya itu adalah 0,87 dan untuk nilai MDS-nya adalah 40,23 dan untuk statusnya itu adalah kurang berkelanjutan. Nah, untuk uji Monte Carlo-nya adalah 40,48. Nah, dari hasil nilai MDS dari ekologi, ekonomi, dan teknologi, kita rata-ratakan dan hasilnya mendapatkan 44,04 yang artinya bahwa hasil analisis rapis ini itu masih kurang berkelanjutan. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.